Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan membahas soal PAS tahun 2019 nomor 16 sampai 20. Ini soal nomor 16, jika fx sama dengan 1,2 dan seterusnya, gx sama dengan 0,1 dan seterusnya, maka f bundaran gx adalah. Untuk jawab soal ini, yang pertama kita tulis dulu rumusnya. F bundaran gx sama dengan fgx. Lalu gx-nya kan ini. Ini x, ini y-nya atau gx-nya. Ya, kalau ini x-nya, ini y-nya atau fx-nya. Jelas ya? Jadi, untuk menentukan gx, kita ganti x-nya 0. Kalau kita ganti x-nya 0, maka jadi fg0. Dimana g0 itu adalah 1. Jadi bisa kita tulis F1. Nah, tinggal kita lihat F1 berarti ini hasilnya adalah 2. Jadi 1,2. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dari sini lagi ya. Sekarang X-nya ini, yang 1. Jadi kalau misalkan F-nya 1 berarti jadi FG1 gitu ya. Nah, G1 berarti 2. Sehingga jadi F2. Tinggal kita lihat dari sini. Kalau F2 berarti hasilnya adalah 4. Gitu. Bisa ya? Maka 2,4. Nah, yang terakhir ini 2,3 berarti ini X-nya 2 ya. Jadi kita ubah G2. Dimana G2-nya adalah 3. Jadi F3. Nah, kita lihat di sini. F3 itu sama dengan 6. Jadi 3,6. Maka himpunan penyelesaiannya 1,2, 2,4, 3,6 yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17. Jika fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dan g memetakan bilangan real ke bilangan real ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dan gx sama dengan 2 per x, maka nilai f bundaran g1. Ini kayak tadi ya, kita tulis dulu rumusnya. F bundaran gx sama dengan f gx. Karena di sini yang ditanya f bundaran g1 berarti x-nya kita ganti aja jadi 1. Jadi seperti ini ya. F bundaran G1 berarti sama aja dengan FG1. Nah, FG1 berarti kita lihat dari sini, dari GX. Nah, GX sama dengan 2 per X. Artinya kalau G1, X-nya kita ganti jadi 1. Jadi 2 per 1. Nah, 2 per 1 itu adalah 2. Jadi G1-nya adalah 2, kita ganti jadi F2. Ya. Nah, untuk menjawab F2, kita lihat Fx. Ini yang ini. Fx-nya kan sama dengan x kuadrat tambah 5x. F2 berarti x-nya kita ganti jadi 2. Sehingga jadi seperti ini. 2 kuadrat ditambah 5 kali 2. 2 kuadrat itu 4, 5 kali 2, 10. Jadi 4 tambah 10, maka 14. Jadi F2-nya adalah 14. Maka jawaban untuk soal nomor 17 adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Diketahui Fx sama dengan x tambah 1 dan F bundaran Gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. Rumus fungsi Gx yang benar adalah... Baik, kita tulis dulu ya ini. F bundaran Gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. Kemudian F bundaran Gx-nya kita ubah menjadi Fgx. Nah, karena ini Fgx, berarti kita lihat ini nih, Fx. Jadi kita lihat Fx sama dengan x plus 1. Kalau Fgx berarti x-nya kita ubah jadi Gx kan gitu ya. Sehingga x yang ini kita ubah jadi Gx ditambah 1. Artinya Fgx ini kita ubah jadi Gx ditambah 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena yang ditanya Gx berarti ini 1 kita pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi Gx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4 dikurang 1. Ya. Nah, ini tinggal dihitung aja. 4 dikurang 1 kan 3. Berarti jawabannya adalah 3x kuadrat ditambah 3. Ternyata tidak ada bentuk seperti ini. Ini tinggal difaktorkan aja. Ini kan 3 nih sama-sama 3. Ya udah 3-nya tulis ke depan. Sehingga jadi 3 dikali x kuadrat ditambah 1. Nah, maka jawabannya yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Jika f inverse x merupakan inverse dari fungsi fx sama dengan akar pangkat 3 dari 3x dikurang 12, maka nilai f inverse negatif 2 sama dengan. Oke, kita tulis dulu ini. Fx sama dengan akar pangkat 3 dari 3x dikurang 12. Nah, kalau kita mau nyari f inverse, ini fx-nya kita ubah jadi y. Jadi y sama dengan ini, gitu ya. Nah, kemudian kita harus mengubah bentuk ini menjadi x sama dengan. Artinya, ini bentuk akar ini harus kita hilangkan.
Kalau ini kita hilangkan berarti ini kita pangkatkan 3. Jadi Y pangkat 3 sama dengan 3X dikurang 12. Lalu kalau kita mau nyari 3X, berarti kan ini negatif 12 kita pindah aja ke sini ya. Jadi Y pangkat 3 ditambah 12. Oke, kita tulis 3X-nya yang di depan. Berarti 3X sama dengan Y pangkat 3 ditambah 12. Nah, kemudian X sama dengan Y pangkat 3 tambah 12 per 3. Nah, X ini artinya F inverse Y. Ya, X itu sama aja dengan F inverse Y. Karena kita yang ditanya F inverse X, berarti kita ganti Y-nya jadi X. Jadi F inverse X sama dengan, nih Y-nya kita ganti jadi X. Yang lainnya sama. Ya. Nah, yang ditanyakan F inverse negatif 2. Artinya X-nya kita ganti aja jadi negatif 2. Gitu. Jadi F inverse negatif 2. Nah, ini X-nya kita ganti jadi negatif 2. Pangkat 3, yang lainnya sama. Ya udah ini tinggal hitung aja. Negatif 2 pangkat 3 berarti kan negatif 8 ya. Jadi negatif 8 tambah 12 per 3. Negatif 8 tambah 12 itu adalah 4. Sehingga jawaban untuk soal nomor 19 adalah 4 per 3. Maka jawabannya yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Jika untuk mengubah satuan dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit digunakan rumus Y sama dengan Fx sama dengan 9 per 5X ditambah 32. Maka untuk mengubah satuan dari derajat Fahrenheit ke derajat Celcius digunakan rumus. Oke, ini rumus dari Celcius ke Fahrenheit ya. Dimana ini adalah perbandingan ini Fahrenheit, ini Celcius. Lalu kalau dari Fahrenheit ke Celcius gimana? Tinggal dibalik aja ininya nih. Ya. Jadi 5 per 9, tapi sudut ininya harus dikurang dulu dengan 32. Jadi harus kita kurung. Beda ya antara yang dikurung dengan yang tidak dikurung. Nih kayak gini nih. Ini dengan ini tuh beda. Ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 adalah E. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Untuk soal 21 dan seterusnya akan dibahas di video berikutnya. Jangan lupa support channelnya dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.